Swamedikasi, share screen. Nah, swamedikasi. Jadi sebelumnya ada yang tahu swamedikasi itu apa? Ada yang tahu? Ayo, yang tahu silakan dijawab. Seperti biasa yang jawab nanti saya kasih nilai. Halo, swamedikasi? Nggak ada yang tahu? Ya sudah, saya jelaskan ya. Jadi swamedikasi adalah pemilihan atau penggunaan oleh individu untuk merawat diri sendiri dari penyakit atau gejala penyakit. Itu definisi dari WHO ya. Nah, kalau maksudnya seperti apa sih swamedikasi? Intinya seperti ini, pelayanan obat di apotek atau pelayanan kefarmasian di apotek itu kan nggak cuma lewat resep dokter aja. Pasti pasien itu ke apotek itu juga bisa minta obat langsung ataupun konsultasi kepada petugas apotek. Nah, ini pelayanan kefarmasian tanpa resep dokter ini bisa disebut swamedikasi. Tapi sebetulnya swamedikasi itu dari dua kata, swa dan medikasi. Swa ini artinya apa? Swa ini artinya sendiri. Seperti kalian swafoto. Swafoto itu kan selfie, swa itu artinya sendiri. Sedangkan medikasi itu dari kata medication artinya pengobatan. Intinya pasien itu harus paham penyakit yang dialami atau gejala penyakit yang dia alami, kemudian mereka juga harus paham obat yang akan mereka gunakan. Itu sebenarnya swamedikasi. Nah, tugas kalian adalah sebagai edukator atau konselor, di mana di sini mereka kan tidak sebenarnya gejala yang mereka alami itu apa, kemudian obat yang perlu mereka minum itu apa. Tidak semua orang paham dengan kondisi tubuhnya, semua orang paham apa yang harus diminum. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, swamedikasi itu hanya untuk penyakit atau gejala yang ringan saja. Jadi tidak untuk gejala yang berat. Seperti itu. Nah, lanjut. Swamedikasi itu kita bisa memberikan rekomendasi obat. Obat apa saja yang bisa diberikan. Nah, syarat-syaratnya bisa kalian baca di PPT itu ya, harus aman, kualitasnya bagus, efektif, punya indikasi dosis dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah obat yang bisa digunakan adalah obat-obat yang dibeli tanpa resep dokter. Karena swamedikasi itu adalah pembelian obat sebelum pasien ke dokter atau tanpa resep dari dokter. Obat apa saja yang bisa diberikan? Obat bebas, bebas terbatas, dan obat tradisional. Ada obat wajib apotek juga. Apa obat wajib apotek? Obat wajib apotek adalah obat keras yang diperbolehkan diberikan atas persetujuan apoteker. Itu. Jadi obat keras itu tidak semuanya tidak boleh dibeli tanpa resep dokter, tidak. Ada obat wajib apotek di mana ini bisa diberikan tanpa resep namun dengan persetujuan apoteker. Nanti kita jelaskan lebih detailnya lagi. Nah, faktor meningkatnya swamedikasi. Jadi gini ya, swamedikasi. Kenapa sih kok perlu swamedikasi? Kenapa kok enggak pasien itu harus ke dokter aja dulu semuanya baru ke apotek?
Intinya seperti ini. Untuk mencapai Indonesia yang sehat atau masyarakat yang sehat itu tidak bisa semuanya bebannya dilimpahkan ke tenaga kesehatan. Entah apoteker, entah itu tenaga teknis apoteker, entah itu dokter, entah itu perawat. Misalnya kayak zaman COVID seperti ini ya. Ketika ada jumlahnya sangat banyak orang yang sakit dan semuanya ada ditumpu kepada tenaga-tenaga kesehatan, jadinya rumah sakit penuh. Kemudian banyak tenaga kesehatan yang tumbuh. Jadi sebenarnya yang ideal adalah masyarakat itu paham kondisi tubuh mereka masing-masing. Jadi waspada terhadap kesehatannya masing-masing, kemudian ketika ada gejala atau penyakit tersebut, mereka paham apa yang harus saya gunakan, seperti itu. Nah, apalagi sekarang teknologi itu kan sudah banyak ya, apalagi teknologi informasi banyak. Kalian bisa tahu informasi penyakit atau obat-obat itu bisa dari TV, bisa dari internet, bisa dari WA. Kan banyak kan berita-berita terutama WA. Sakit ini untuk menangani COVID dikasih ini, untuk ini. Nah, tidak semua informasi itu benar dan tepat. Kalian di sini sebagai tenaga teknis kefarmasian, sebagai bagian dari tenaga kesehatan, kalianlah yang harus mengedukasi masyarakat. Bagaimana sih informasi yang tepat, bagaimana sih untuk menangani gejala-gejala yang ada di tubuh masyarakat, seperti itu. Kemudian, sekarang itu juga gampang sekali dapat obat itu. Kalau misalnya pasien ke apotek, dia mau beli obat, saya mau beli obat darah tinggi, obat darah tinggi yang generik, gampang sekali dapat obat itu. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah apakah obat-obat itu tepat penggunaannya. Makanya apoteker atau tenaga teknis kefarmasian tujuannya adalah meluruskan pandangan masyarakat yang keliru, seperti itu. Edukasi mereka bagaimana cara menggunakan obat, bagaimana cara mencegah penyakit, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mahalnya biaya kesehatan. Jadi kalian tahu nggak ke dokter biayanya berapa? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke dokter? Ke dokter itu biayanya berapa kira-kira? Ke dokter itu ada yang murah ya, ada yang 50.000 itu ada. Tapi kalau misalnya ke dokter Surabaya itu rata-rata 250.000. Dan tidak semua orang itu punya uang untuk langsung ke dokter. Biasanya orang-orang akan ke apotek terlebih dahulu. Kalau sakit apa, kalau merasa meriang atau apa, pertama itu apotek yang dituju. Jadi kalian sebenarnya penolong pertama pasien-pasien di luar sana ketika mereka ada gejala penyakit. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum? Saya lanjut ya. Nah, kemudian dampak positif swamedikasi. Dampak positifnya adalah kalau kita sebagai petugas apotek bisa mengetahui, mengindikasi pengobatan yang keliru, terus kita luruskan, kita itu bisa mencegah kondisi pasien menjadi lebih parah. Kita bisa mencegah itu. Kemudian pasti biaya yang dikeluarkan pasiennya pasti akan lebih murah. Jadi mereka nggak perlu beli atau berobat ke dokter karena gejala atau penyakit yang mereka itu sembuh di tangan kita. Nah, negatifnya adalah
Bisa jika kita tidak cukup asesmennya atau menggali informasi ke pasiennya, kemudian kita salah mengarahkan orang tersebut membeli obat yang benar, itu bisa jadi efek samping obat atau pengobatannya tidak rasional, akhirnya penyakitnya tambah parah, itu bisa. Nah, apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi dampak negatif swamedikasi, yaitu kita sebagai tenaga kesehatan harus menguasai, terutama kalau farmasi harus menguasai farmakologi dan spesialite obat, seperti itu. Nah, KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Intinya kalian menyampaikan pesan yang akan digunakan pasien dengan secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau secara langsung itu di apotek bisa melalui telepon, bisa melalui WhatsApp. Nah, sekarang apotek sudah ini ya go digital ya, jadi bisa memesan obat lewat WhatsApp, bisa juga lewat telepon. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti perkembangan zaman juga. Masa ambil obat harus di apotek aja, nanti akan kegerus dengan aplikasi yang lainnya. Nah, tujuannya KIE itu pertama, agar masyarakat paham atau tahu, jadi meningkatkan pengetahuan. Tapi setelah masyarakat itu tahu, mereka harus berubah sikapnya atau kita mendorong agar mereka perilakunya berubah untuk kesembuhan mereka sendiri. Seperti itu. Terlalu cepat saya ngajarnya? Halo? Halo? Kok nggak ada jawaban? Saya terlalu cepat? Tolong speakernya dinyalakan. Saya terlalu cepat atau ada pertanyaan sampai sini? Putus, Bu. Iya, putus-putus, Bu. Iya, Bu, putus-putus. Iya, Bu. Putus-putus, Bu, di saya Putus-putus? dengar. Putus-putus, Bu. Dari tadi atau barusan? Halo? Dari tadi. Dari tadi. Jadi Dari sebentar. Halo, sudah nggak putus-putus? Masih putus-putus. Iya, Bu, masih putus-putus. Kok nggak bilang dari tadi? Kita kira punyanya kita. Halo? Masih putus-putus? Iya, masih putus-putus. Enggak. Ya sudah, saya lanjutkan ya. Biar nanti bisa lihat recordingnya. Tapi yang putus-putus sambil dibaca materinya. Karena nanti tetap saya ada tes. Iya, Bu. Sampai mana tadi? Nah, KIE. KIE ada 3 ya, KIE massa, KIE kelompok, dan KIE perorangan. Nah, KIE massa itu adalah KIE di masyarakat yang luas. Misalnya di zaman COVID seperti ini, sebentar, connection-nya nggak stabil.
Sebentar ya, saya lihat cek koneksinya. Nah, bisa. Nah, KIE. KIE itu ada ada KIE massa, KIE kelompok, dan KIE perorangan. KIE massa itu seperti Presiden atau Menteri Kesehatan sedang memberikan informasi terkait COVID-19. Misalnya, itu kan yang diberi informasi kan ada banyak sekali orang. Nah, itu yang dinamakan KIE massa. Kemudian KIE kelompok itu lebih kecil lagi. Misalnya seperti di panti jompo atau di puskesmas kecamatan tertentu. Nah, itu kan masanya lebih kecil, itu namanya KIE kelompok. Atau mungkin di ibu-ibu PKK seperti itu termasuk KIE kelompok, jadi hanya kelompok tertentu saja. Kemudian ada KIE perorangan. Kalau KIE perorangan, nah ini adalah KIE yang kita pelajari hari ini, KIE yang terjadi antara dua orang, jadi petugas apotek dengan pasien atau keluarga pasiennya ketika ada di apotek. Seperti itu. Nah, KIE sendiri adalah memperlakukan pasien dengan sopan dan ramah. Kalian juga perlu mendeteksi atau belajar membaca status ekonomi pasien, kemudian membaca, oh pasien ini sedang dalam keadaan marahkah, tenangkah, atau khawatirkah. Nanti akan berpengaruh terhadap cara menangkap pasiennya. Misalnya seperti ini, kalau dia kondisinya sedang marah atau sedang khawatir, maka kalian harus bisa tenang atau menenangkan. Itu jangan khawatir Bapak, ini obatnya aman dan bisa diminum sewaktu-waktu, misalnya seperti itu. Jadi kalian berusaha untuk menenangkan diri supaya pasiennya itu tenang. Kemudian dari status ekonomi, ini nanti pengaruh ke pemilihan produk atau pemilihan obat-obatan. Ketika kalian lihat misalnya dari penampilan pasiennya itu sekiranya sudah sepuh, kemudian bajunya anggaplah kayak compang-camping atau pakai sandal jepit. Nah, kalian bisa prediksi sekiranya cukup mampukah dia ketika kita memberikan atau memilihkan obat yang cukup mahal. Nah, kan obat itu kan ada banyak, ada yang generik, ada yang paten, kemudian paten pun itu ada macam-macamnya. Nah, kalian itu juga nanti harus menguasai spesialite obat. Jadi obat ini isinya apa saja, termasuk harga, kalian juga nanti akan ini ya terbiasa. Nah, kalian pilihkan yang lebih murah, misalnya yang generik kalau memang kalian rasa pasiennya itu kurang mampu. Karena kalau kalian kasih yang mahal, dia nggak akan balik ke apotek kalian pertama, kemudian dia tidak akan minum obatnya. Malah nantinya ke depan pengaruhnya ke perilaku pasiennya. Pasien tidak ingin minum obat karena dirasa obatnya mahal. Mau sembuh aja mahal, mending aku ke ini aja, ke dukun atau ke mana yang lebih murah. Jadi itu penting. Kemudian memberikan penjelasan yang cukup sederhana dan mudah dipahami pasien. Jadi kalian menjelaskan dengan bahasa-bahasa orang awam, jangan pakai bahasa-bahasa farmakologi seperti itu. Misalnya konstipasi.
Nah, kalau misalnya kalian jelaskan, Bu, ini obat konstipasi, kemungkinan orangnya nggak akan paham. Ya kalian bilangnya ini obat untuk sembelit, seperti itu. Kayak gitu. Terus bisa juga menggunakan alat peraga. Nah, alat intinya seperti ini. Informasi yang diberikan itu harus ditangkap oleh pasiennya dengan baik. Misalnya, karena kita di Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi semisal kalian praktek di daerah, anggaplah kayak di Lamongan atau di pedesaan, menggunakan Jawa halus. Pasiennya datang, kemudian belinya atau menyapa kalian itu dengan bahasa Jawa halus. Alangkah lebih baik ketika kalian dapat mengimbangi pasiennya. Jadi kalian menggunakan bahasa Jawa halus. Jadi nanti biar pasiennya tuh nyaman gitu untuk berkomunikasi sama kalian seperti itu. Tapi waktu di sekolah kan praktek ya, jadi kita tetap pakai bahasa Indonesia. Halo. Halo. Maaf ya tadi keluar sebentar. Tiba-tiba keluar. Oke. Iya, Bu. Saya lanjutkan sampai sini. Prinsip KIE. Di sini ya, prinsip KIE. Nah, prinsipnya kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien dan kita bisa membangun relasi ke pasien. Jadi gimana caranya pasien itu nyaman kita beri edukasi agar dia bisa memberikan informasi yang banyak, kemudian kita bisa pengaruhi mereka agar mereka mau mengkonsumsi obat dan melakukan perilaku-perilaku yang sehat. Nah, gimana kalau pasiennya ternyata tuli atau bisu? Atau misalnya lansia yang pendengarannya sudah menurun. Nah, kalian bisa akali dengan menggunakan alat peraga yang ada gambarnya atau ada tulisannya. Seperti itu, untuk menyampaikan ke mereka. Tapi kalau kalian bisa bahasa isyarat itu ya lebih bagus. Misalnya kalau kalian punya kemampuan untuk bahasa isyarat. Kalau untuk pasien-pasien yang bisu atau tuli gitu ya. Gitu. Intinya sebisa mungkin kita bisa menyampaikan informasi dengan baik. Nah, informasi apa aja yang kita berikan ketika swamedikasi? Nah, pertama mereka itu kemungkinan sudah tahu kondisi badannya mereka. Misalnya saya batuk dan flu. Berarti kan itu sudah tahu kondisinya batuk dan flu. Kalian bisa menekankan, oh berarti daya tahan tubuhnya sedang menurun. Mungkin juga sedang pancaroba. Nah itu kalian bisa berikan informasi itu terlebih dahulu ke pasien. Keluar masuk ya. Sebentar. Nah, kemudian selain itu yang informasikan adalah terkait rekomendasi obatnya. Kalian memilihkan obat yang tepat sesuai dengan kondisi pasiennya. Nanti kita akan ada materi tentang asesmen sendiri setelah ini. Nah, ini informasi-informasi yang diberikan setelah obatnya diberikan ke pasien. Kan kalian bikin LKP juga kan? Itu kan ada farmakologi dan non-farmakologi. Nah, farmakologi ini terkait dengan obatnya. Pertama yang harus kalian sebutkan adalah nama obat, kemudian kandungannya apa, fungsi atau indikasinya, kemudian aturan pakai, cara pemakaian, dan cara penyimpangan. Ini juga berlaku di KIE resepnya. Jadi informasi ini tidak cuma di informasi swamedikasi aja, tapi juga
kalian cantumkan ketika kalian melayani resep. Jadi LKP resep itu kan ada KIE, itu kalian sebutkan itu farmakologinya. Nama, kandungan, fungsi, aturan pakai, cara pemakaian, dan cara penyimpanan. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Ada bapak-bapak datang ke apotek. Mbak, anak saya batuk dan pilek. Saya mau beli obat saya mau beli Activate untuk anak, misalnya seperti itu. Ketika kalian memberikan obatnya, kalian sebutkan, Bapak, ini obatnya Activate, kandungannya ini ada ekspektoran dan untuk antihistamin. Nah, keduanya ini untuk meredakan batuk dan meredakan pilek karena alergi. Seperti itu. Aturan pakainya 3 kali sehari sesudah makan dan digunakan apabila perlu saja. Apabila flu atau batuknya sudah reda, ini bisa dihentikan. Jadi tidak perlu digunakan sampai habis. Aturan pakai dan cara pemakaian. Kemudian disimpannya dihindarkan dari panas ya Bapak, dan dihindarkan dari sinar matahari langsung. Misalnya jangan ditaruh di atas kulkas, karena di atas kulkas kan panas, itu ada magnetnya, takutnya merusak kandungan obatnya. Seperti itu KIE-nya. Nah, itu KIE farmakologi, yaitu KIE terkait dengan obat-obatan. Tapi ada KIE yang non-farmakologi, yaitu tindakan atau perilaku yang bisa dilakukan pasiennya untuk menunjang kesembuhan. Misalnya, karena batuk pilek Bapak bisa diberikan air hangat dicampur madu, misalnya seperti itu. Itu untuk meredakan tenggorokan dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imun, seperti itu misalnya. Kan madu kan bukan obat kan? Nah, seperti itu. Atau mungkin disuruh istirahat karena ini penyakitnya adalah penurunan daya tahan tubuh. Adiknya bisa ini libur dulu sekolahnya, jadi diizinkan untuk tidak masuk sekolah. Itu termasuk non-farmakologi, seperti itu. Ada lagi non-farmakologi itu seperti biasanya darah tinggi, penyakit darah tinggi. Non-farmakologinya kalian bisa berikan ibu dikurangi makanan-makanan yang mengandung garam tinggi atau makanan yang asin-asin. Jadi kalau misalnya masak di rumah bisa menggunakan garam tanpa natrium atau tahu ini enggak garam Himalaya atau garam Lososa. Itu garam yang aman buat penderita hipertensi. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi mengurangi konsumsi garam. Itu adalah salah satu informasi non-farmakologi. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, edukasi itu bisa juga menjelaskan dengan alat peraga atau media tentang penggunaan obat-obat khusus. Nah, kan kalian waktu ke sekolah kan sudah pernah saya beritahu tentang insulin misalnya, termasuk obat-obat khusus yang cara penggunaannya itu tidak seperti obat-obat lain. Ada banyak ya, nggak cuma insulin aja. Ada suppositoria, juga tetes mata, tetes telinga. Nah, supaya kalian nggak bingung, coba kalian tarik ya. Saya kasih PR. PR-nya yang pertama, cari penggunaan obat-obat khusus beserta gambarnya. Yang pertama, suppositoria. Yang kedua, obat tetes mata.
Yang ketiga, obat tetes telinga. Ada lagi nggak ya? Oh, sama yang keempat, penggunaan jarum insulin. Itu PR-nya, dikumpulkan minggu depan ya. Itu. Sudah ditulis? Putus-putus. Halo. PR-nya itu kalian mencari gambar penjelasan penggunaan. Saya ini di chat room aja sebentar. Iya, Bu. Tugas minggu depan. Mencari penjelasan tentang penggunaan obat beserta gambarnya ya. Nah, ini saya bagi untuk nomor absen. Telinga, supositoria, dan ovula. Itu ya. Jadi untuk nomor absen ganjil, kalian cari penggunaan tetes mata dan penggunaan insulin. Saya kasih 2 aja karena penggunaan insulin itu lumayan panjang dan ribet. Jadi kalian cari yang lengkap seperti apa. Mereka harus disuntikkan di mana, di bagian mana. Misalnya di bagian-bagian tubuh yang banyak lemaknya, itu di mana aja. Kemudian mereka penggunaannya harus dirotasi angka 8. Itu kalian cari juga. Jadi seperti apa? Itu untuk yang nomor absen ganjil. Cukup 2 aja, tetes mata dan penggunaan insulin. Untuk yang genap, saya kasih 3. Tetes telinga, supositoria, dan ovula. Disertakan dengan gambar. Nah, dikerjakan, tentukan aja gambarnya. Jadi kalian bisa copy paste dari internet, nanti bisa dalam bentuk Word atau PDF, nanti tinggal kalian upload di Google Classroom. Kayak gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan share screen. Itu tugas yang pertama ya. Nah, kemudian tentang obat. Saya rasa kalau obat, ada yang ditanyakan nggak tentang obat-obat ini? Tentang pemilihan obat. Masih bingung ya cara milihnya ya? Nah, pertama gini. Nah, ini tekniknya kalian dalam berswamedikasi. Ini, untuk memilihkan obat yang tepat. Pertama, obat yang tepat itu memenuhi 5T 1W. 5T 1W adalah tepat penderita, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, dan yang terakhir waspada efek samping obat. Intinya seperti ini, tepat penderita. Kalian harus tahu penderitanya itu siapa. Yang datang di apotek itu tidak selalu pasiennya, bisa bapaknya, ibunya, babysitternya, atau tukang gojek. Bisa jadi. Nah, kalian harus tahu penderitanya ini siapa.
dan usianya berapa, karena nanti akan mempengaruhi ke dosis terutama dan obat yang kalian pilih. Seperti itu. Nah, gimana untuk kita bisa memenuhi 5T1W itu? Kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmennya pertama itu ada 5W1H, ini standar banget. Jadi kalian tanyakan untuk siapa obatnya. Misalnya apa untuk anaknya kah atau untuk diri sendirinya kah? Atau mereka cuma disuruh aja gitu. Nah, tapi misalnya kayak bapak-bapak datang ya, Mbak, anak saya batuk pilek. Nah itu ya kalian nggak usah tanyakan untuk siapa Pak obatnya, kan sudah disebutkan untuk anaknya. Nah kalian bisa tanya umurnya berapa bapak anaknya, misalnya 3 tahun atau di bawah 2 tahun. Karena rata-rata obat yang over the counter atau obat-obat bebas yang untuk anak-anak itu di atas 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun harus dengan resep dokter. Nah, apabila ada indikasi-indikasi penyakit yang berat atau umur yang tidak sesuai, misalnya anaknya bayi 3 bulan, kalian berani ngasih obat ke anak bayi 3 bulan, itu kan harus menuju ke dokter. Jadi kalian arahkan untuk Bapak lebih baik konsulkan dulu dengan dokter, karena obat-obat yang ada di apotek rata-rata dosisnya tinggi. Jadi perlu dikonsulkan lagi ke dokter anak. Seperti itu. Kemudian kalian tanya gejala apa yang dirasakan. Misalnya tadi Bapak batuk pilek, kalian bisa tanyakan apa ada demamnya Pak? Gitu. Apakah ada gejala-gejala lainnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada demamnya, berarti kalian nanti tambahkan obat batuk pilek yang ada penurun demamnya. Kayak gitu misalnya. Kemudian sudah berapa lama gejala tersebut berlangsung? Nah, ini perlu ditanyakan untuk itu tadi, apakah ini termasuk gejala yang berat atau ringan. Misalnya diare sudah 1 minggu tidak selesai-selesai, itu sudah termasuk diare yang berat. Maka arahkan ke dokter. Tapi tanyakan lagi, apakah sudah dilakukan action untuk mengatasi gejalanya atau sudah diberi obat belum? Kalau belum, kalian bisa segera memberikan obat sebagai pertolongan pertama. Gitu. Kemudian tanyakan juga obat-obat yang sedang digunakan pasien. Tujuannya adalah agar tidak terjadi interaksi antara satu obat dengan obat yang lain. Misalnya obat. Halo, ini siapa ya? Nah, misalnya obat diare. Bapaknya mengeluh diare. Nah, tapi saat itu bapaknya juga mengonsumsi obat-obat darah tinggi atau diabetes. Sedangkan obat diare kalian berikan kayak diatap atau norit. Sifatnya mereka itu menyerap atau mengabsorpsi obat lain sehingga bisa mengganggu efektivitas obat lain. Makanya kalian perlu tahu obat apa yang sedang digunakan. Jadi nanti kalian bisa mengedukasi, Bapak ini obatnya jangan diminum bersamaan dengan obat yang lainnya. Nah, di jeda waktunya 1,5 jam sampai 1 jam. Kayak gitu misalnya. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan sebelum merekomendasikan obat adalah asesmen menggunakan 5W1H. Apakah sudah sesuai dengan rekomendasi kalian? Nah, kuncinya agar dapat memilihkan obat yang tepat adalah menguasai dan memahami farmakologi dan spesialite obat. Ini bisa dikuasai dan bisa dipahami kalau kalian sering-sering latihan, sering-sering baca. Terlebih lagi nanti kalau kalian di apotek, kalian akan terbiasa.
Seperti itu. Makanya dibiasakan dari sekarang untuk ngerjakan tugas-tugasnya sendiri. Jangan lihat temennya aja. Paham? Nah, ini sepertinya kita tidak cukup kalau menjelaskan terapi-terapi obatnya. Jadi untuk terapi-terapi obatnya bisa kita diskusikan aja atau bisa kalian baca sendiri. Kan juga ini sudah termasuk pelajaran farmakologi kan ya. Obat batuk, obat flu. Sudah diajari kan di farmakologi? Iya, Bu. Nah, kalian buka lagi karena semua pelajaran itu pasti nyambung. Nanti pada akhirnya akan nyambung. Nah, di sini saya sampai kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah swamedikasi itu pasien mengobati dirinya sendiri tanpa konsul untuk mengarahkan mereka ke perilaku dan pengobatan yang tepat. Namun ini hanya digunakan untuk penyakit atau gejala yang ringan saja. Dan obat-obat yang dapat digunakan adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional, dan obat wajib apotek. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kasih postasinya sekarang. Ada yang ditanyakan nggak? Postesnya nanti dikirimkan di Google Classroom. Jadi kalian tulis di jawabannya aja di buku, sama soalnya maaf. Soal sama jawabannya di selembar kertas saja. Nanti soalnya, soal postes itu secara bertahap saya ngasihnya. Jadi kalau ketika saya ketik di chat ya, soal 1. Kan kalian ada yang katanya putus-putus. Soal 1 apa? Kalian tulis di selembar kertas. Kumpulkannya sampai minggu depan. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Oh maaf, postesnya dikumpulkannya maksimal besok pagi untuk postes. Untuk yang ikut hari ini aja sama yang menonton video pada hari ini. Karena terakhir besok dikumpulkan. Ada yang ditanyakan? Maaf, Bu, putus-putus, Bu. Saya, Bu. Putus-putus. Nah, untuk postesnya saya tulis di chat. Silakan kalian jawab postes, jawaban postes nomor 1 di selembar kertas. Nah, kalian simpan dulu karena setelah ini saya akan menjelaskan tentang review resep.
Jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri ya, nggak apa-apa. Pokoknya apa yang dimaksud dengan swamedikasi. Jadi kalau jawabannya memper-memper atau kata-katanya sama itu kelihatan kalau contekan. Nah, kita masuk ke perhitungan resep. Sudah siap semuanya tentang pengerjaan resep? Siap. Kemarin itu apa yang dibingungin? Sudah dibaca PPT-nya? Halo? Sudah dibaca belum? Belum. Sudah apa belum? Oke, kita bahas ya PPT-nya. Ini. Jadi ada pasien dari Rumah Sakit Dr. Husada. Resep boraginol S suppositoria numero 5 S pagi 1 suppositoria. Nah, ini kemudian resep racikannya. Bisa dibacakan yang di ini? Bisa ditulis dulu di selembar kertas. Habis ini saya jelaskan di papan tulis. Nah, saya jawab. Nah, di sini sudah ada daftar harganya ya. Sudah ada daftar harganya. Dan ini masih belum ada kode obatnya. Jadi di sini hanya perhitungan saja. Kalau ketika kalian praktek, kalian harus ada kode obatnya. Putus-putus, Bu. Halo? Masih putus-putus? Iya, putus-putus, Bu. Masih, Bu. Ada yang lancar? Bentar ya. Nah. Halo? Nanti silakan lihat videonya ya. Nanti saya sharekan langsung di Google Classroom. Tapi soal-soal post-test atau PR-nya tidak saya upload. Saya hanya memberikan videonya aja. Jadi kalau kalian kepengen tahu soal-soalnya, kalian harus lihat videonya secara lengkap. Nah, Putus, Bu. Tidak dengar, Bu, putus-putus. Putus-putus, Bu. ini koneksinya saya atau koneksinya di sana? Ada yang jelas? Nah, ya. Kelihatan? Kelihatan? Halo. Kelihatan. Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, yang pertama yang kalian lakukan ketika ada resep apa? Kalau seperti ini,
Yang pertama kalian lihat ya, untuk yang soal yang pertama ini pasien membeli setengahnya. Pasien membeli setengahnya, berarti kalian tulis, kalian cari numeronya. Karena diambil setengahnya, ini kan berarti berapa? 2,5. Karena 2,5 itu nggak bisa suku dibagi 2,5. Kenapa ini? Untuk jawabannya jangan ditulis di chat ya. Putus-putus. Di jawaban ditulis di selembar kertas masing-masing, kemudian diupload di Google Classroom maksimal besok pagi untuk post-test. Ya sudah, kalau misalnya putus-putus, gimana ini? Semuanya putus-putus atau beberapa aja ya? Putus-putus. Putus-putus, Bu. Putus-putus saya, Bu. Saya enggak, Bu. Saya enggak, Bu. Putus-putus, Bu. Putus kadang-kadang putus-putus. Ya sudah kalau gitu. Nah, kalau begitu karena putus-putus, gimana ya? Sebentar. Ini mau dilanjutkan atau lewat video aja? Lewat video aja, Bu. Lewat video. Lewat video. Lewat video. Lewat video. saja. Video, Bu. Lewat video, Bu. Berarti, nah, sebelumnya ada yang ditanyakan nggak terkait dengan swamedikasi? Sama resep? Apa? Lewat video aja, Bu. Perbedaan aturan sama cara pemakaian itu apa, Bu? Perbedaan antara? Aturan pakai sama cara pemakaian. Oh, perbedaan aturan pakai sama cara pemakaian. Jadi, kalau misalnya aturan pakai itu berapa kali sehari? Itu aturan pakai. Berapa kali sehari, berapa sendok makan. Jadi dosisnya itu di aturan pakai. Tapi kalau cara pemakaian itu misalnya sesudah makan, sebelum makan, dan cara memakaikannya seperti apa. Misalnya kayak suppositoria itu dimasukkan ke dubur, ovula dimasukkan ke vagina, seperti itu. Jadi itu adalah aturan pakai cara pemakaian. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu mau bertanya, Bu. Iya. Sebentar, tadi yang tanya siapa? Yang Saya, Bu. Saya, Bu Evia. apa? Bisa ditulis namanya di chat sama nomor absen, biar saya kasih plus. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Saya, Iya. Bu. Iya, apa? Untuk KIE resep racikan
itu seperti apa, Bu? Penggabungan KIE-nya. Nah, jadi gini, resep racikan ya. Bentar, saya bukakan misalnya resep yang tadi, share screen. Nah, misalnya resep yang ini tadi. Ini kan resepnya paracetamol kaditik. Paracetamol ini fungsinya adalah meredakan panas. Tapi dia juga bisa meredakan nyeri. Kan kalian di LKP kan kalian nulis komposisi kan ya? Mana ini? Kan kalian nulis komposisi. Nah, komposisi ini tetap kalian tulis paracetamol, fungsinya apa? Menurunkan panas, meredakan nyeri. Nah, kemudian kaditik ini isinya apa? Kalian tulis juga. Kaditik itu isinya ini apa nama natrium diklofenat. Itu sebagai anti nyeri juga. Nah, di sini berarti kalian nanti KIE-nya kalian simpulkan resep racikan. Kalian tulis resep racikan 1. Ini kan ada dua resipe. Satu boraginol, kan kalian sudah bisa tulis khasiatnya apa, penyimpanannya gimana, cara pakainya seperti apa. Kemudian yang bawah kalian tulis aja resep racikan 1. Lah khasiatnya apa itu langsung 1 aja, nggak perlu kalian tulis semua. Saya kayak paracetamol dan kaditik. Tadi kan kalian sudah tahu fungsinya, berarti kira-kira 2 obat itu dijadikan 1 itu fungsinya buat apa? Kan tadi ada fungsi yang overlapping atau fungsi yang sama, yaitu untuk meredakan nyeri. Posisinya boraginol ini adalah obat ambeien. Berarti pasiennya merasakan nyeri, jadi diberi obat nyeri, paracetamol dan kaditik untuk menurunkan nyeri. Jadi di KIE kalian tulis racikan 1, khasiat atau fungsinya untuk meredakan nyeri. Sudah itu saja, enggak perlu lengkap-lengkap kayak yang di komposisi. Kemudian penyimpanannya gimana, aturan pakainya gimana, aturan pakai disesuaikan dengan resep. Kan 3 kali sehari, 1 kapsul ketika nyeri saja. Apalagi di situ sudah tulisannya nyeri. Kan berarti emang untuk nyeri, bukan untuk meredakan panas. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Gimana tadi yang tanya? Yang tanya gimana? Yang tanya tentang KIE, nomor absen sama namanya? Maaf Bu, bisa diulangi lagi. Ya, jadi untuk resep racikan kalian tulis di KIE, di kolom KIE itu tulisannya resep racikan. Kemudian fungsi ataunya kalian tulis 1 saja. Itu misalnya tadi seperti resep paracetamol dan kaditik racikan. Ini kan kalian sebelumnya di komposisi obat kalian tuliskan masing-masing kan komposisi dan fungsinya masing-masing itu apa, paracetamol itu untuk apa, kaditik itu untuk apa. Nah, kalian tulis semua yang lengkap itu di komposisi masing-masing fungsinya. Tapi nanti di kolom KIE kalian tuliskan fungsi atau khasiatnya cuma 1 aja. Kayak gitu. 1 atau 2 itu enggak apa-apa. Intinya itu adalah kesimpulan dari ini obat racikannya itu untuk apa sih?
Kan kalau di sini paracetamol dan kaditiknya untuk nyeri. Makanya nanti di kolom KE kalian tulisnya resep racikan 1. Fungsi atau khasiatnya adalah untuk meredakan nyeri. Sudah, nggak perlu ditulis yang lain. Misalnya untuk menurunkan panas, karena paracetamol kan penurun panas. Itu nggak usah, karena emang racikannya ini tidak untuk menurunkan panas. Jadi kalian bisa menyimpulkan dari komposisi yang kalian tulis dan fungsi masing-masing obat itu digunakan untuk apa racikannya. Paham? Halo? Paham. Nah, kayak gitu. Fitria ya yang tanya ya. Nah, biasanya juga misalnya obat batuk pilek. Obat batuk pilek itu kan biasanya ada ambroxol, terus CTM, paracetamol. Nah, kalian itu cari masing-masing itu obat itu untuk apa? Ambroxol, CTM, paracetamol. Itu di komposisi kalian tulis lengkap komposisinya apa dan fungsinya masing-masing apa. Nah, nanti kalian simpulkan di kolom KIE. Racikan 1 atau racikan 2 fungsinya untuk batuk, pilek, panas misalnya, atau cuma batuk, pilek aja. Kayak gitu. Jadi enggak perlu yang panjang-panjang di komposisi. Paham ya? Halo? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Terutama terkait LKP swamedikasi. Saya, Bu. Iya. Untuk terapi non-obat itu maksudnya gimana ya, Bu? Jadi tadi kan putus-putus ya tadi ya soalnya. Ya, Bu. Saya sampaikan lagi sebentar. Terapi obat itu sama dengan terapi non-farmakologi. Jadi terapi non-farmakologi itu sebentar. Informasi. Nah, ini. Terapi non-farmakologi adalah sebentar. Halo? Halo? Nah, saya lanjutkan ya. Putus. Putus-putus. Halo, udah nggak putus-putus? Nah, ini terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi itu adalah terapi berupa tindakan atau perilaku yang tidak perlu menggunakan obat-obatan. Misalnya seperti kalau di sini contohnya. Nah, ini kalau untuk flu, terapi tanpa obat atau terapi non obat itu sama dengan terapi non farmakologi. Kalian bisa beritahukan ke pasiennya, terapi tanpa obat adalah istirahat, menghirup uap air yang hangat, makan makanan yang diberi banyak merica misalnya. Tapi jangan kebanyakan ya, nanti kepedesan. Minum wedang jahe,
makan makanan yang bergizi. Intinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini untuk obat, untuk terapi flu, karena flu itu terapinya adalah terapi-terapi yang meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan terapi farmakologi. Kalian bisa cari di mana? Kalian bisa cari di internet sebenarnya, atau di buku farmakologi kalian. Ada kan apa aja tindakan yang bisa dilakukan untuk penyakit itu. Atau cari informasi di internet sebenarnya. Tapi yang terpercaya, misalnya di pedoman terapi obat-obat diabetes oleh dokter spesialis penyakit dalam, itu kan ada panduannya sendiri. Itu misalnya untuk orang-orang diabetes atau orang-orang darah tinggi, berarti terapi tanpa obatnya adalah hindari makan makanan yang asin, kurangi penggunaan garam, misalnya kayak gitu. Itu terapi non obatnya. Kalau diabetes, terapi tanpa obatnya itu adalah olahraga rutin, misalnya jalan kaki 30 menit setiap hari. Itu dia untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi gula darahnya atau insulin dalam tubuhnya itu bisa dilatih untuk kembali normal. Itu terapi tanpa obat. Kemudian kurangi konsumsi gula-gula atau ganti gulanya dengan gula sintetik, misalnya kayak diabetasol yang emang khusus untuk orang-orang diabetes, kayak gitu. Paham? Halo, yang tanya tadi siapa? Yang tanya tadi siapa? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Bu. Tadi yang tanya siapa? Ditulis namanya. Ya. Ngomong lah sampai sini gurunya. Ada lagi yang ditanyakan terkait tugasnya? Gurunya goblok. Aliana? Aliana? Saya tulis atau gimana, Bu? Kamu bacakan aja. Bisa langsung ditanyakan. Iya, Bu. Bu, jadi Iya. kan obat wajib apotek itu kan obat keras yang Kamu dapat kasih diberikan tanpa resep dokter. Iya. Iya. Itu maksudnya obatnya itu gimana, Bu? Itu obat dari racikan setiap apotek masing-masing atau gimana? Oh gitu. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi saya tampilkan dulu. Harus apa? Ada boleh. Boleh. Ini di sekolah tak pikir terus. Oh iya. Iya kalau nak koncone wani mawon. Ya kayak dewe. Nah, Gilang diperhatikan ya, jangan ngomong sendiri. Nah, saya share screen lagi tentang obat wajib apotek. Nah, ini obat wajib apotek. Jadi, obat wajib apotek ini obat keras yang dapat diserahkan apoteker di apotek tanpa resep dari dokter. Jadi, ini bukan obat racikan, tapi obat yang sudah jadi. Jadi, kayak statin, kemudian
alat kontrasepsi. Jadi bukan obat racikan ya. Kalau obat racikan itu harus dari dokter. Nah kalian bisa lihat kalau mau tahu detailnya OWA itu ada di perundang-undangan. Nah OWA nomor 1 itu ada obat kontrasepsi. Kemudian ada obat saluran cerna. Misalnya kan kayak Prodia yang untuk nyetop diare yang emang sudah tidak bisa di stop itu bisa diberikan. Itu termasuk obat keras. Kemudian obat mulut dan tenggorokan. Kemudian obat yang krim itu juga bisa rata-rata. Clindamycin krim atau flumethasone. Kemudian ada ranitidin dan nah, OWA ini ada listnya tuh banyak dan ini ada di coba kalian cari OWA di bentar sambil saya bukakan peraturannya. Ada di internet. Obat wajib apotek. Bisa membeli obat tersebut apabila sesuai dengan indikasi mereka. Dan obat itu memang obat yang aman, jadi efek tidak semua obat keras ya bisa diberikan. Jadi hanya obat-obat tertentu saja. Kalian bisa lihat situsnya BPOM ya. BPOM atau cari di internet tentang draft obat-obat wajib apotek. Jadi tidak semuanya termasuk obat wajib apotek. Tapi kalian sebenarnya cukup tahu aja, tidak perlu dihafalkan. Karena sebenarnya nanti untuk penyerahan obat wajib apotek ini dengan persetujuan apoteker, kayak gitu. Seperti itu. Untuk listnya nanti saya kirimkan di Google Classroom aja ya. Karena listnya panjang sebenarnya untuk obat-obat wajib apotek ini. Jadi bukan racikan ya, tapi obat emplean yang sudah jadi. Gitu. Misalnya kayak tadi boraginol suppositoria. Kalau orangnya gini, saya ini Mbak, saya ambeien dan berdarah. Saya perlu dikasih obat apa ya? Kan kayak gitu kan. Kalau ke dokter dulu terlalu lama, kalian bisa memberikan boraginol S atau boraginol yang suppositoria khusus untuk yang ambeien yang pendarahan kayak gitu. OWA. Bukan racikan gitu ya, Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya. Siapa ini? Nadia. Iya, Bu. Iya, pertanyaannya apa? Bu, untuk resep racikan kan itu ada kayak 0,35 ya, Bu. Terus dijadikan tablet untuk mencari kekuatan tablet. Gimana? Putus-putus? Kalau
cara ngitung resep racikan itu loh Bu, kan kayak Ya. paracetamol, dosisnya kan kayak 0,35. Iya. Itu kan harus dijadikan tablet terlebih dahulu. Mm. Terus untuk mencari kekuatan tabletnya itu bagaimana Bu? Kekuatan tablet paracetamolnya. Ya kan harus dibagi sama kekuatan tabletnya. Oh, kan itu dibagi kekuatan tablet. Kekuatan tabletnya kalian lihat di ISO. Di ISO kan ada. Nggak ada Bu. Ada paracetamol. Coba lagi ada ISO nggak? Atau cari di internet aja. Coba kalian ketik paracetamol. Paracetamol itu ada kekuatan berapa aja. Itu yang kalian pakai. Coba kalian, bentar, saya lihatkan ya. Share screen. Jadi seperti ini. Kalian ke Google, cara cari kekuatan tablet yang cepat. Tulis paracetamol. Paracetamol. Kalian lihat aja di Halo Dokter. Kekuatan tablet ini berapa? Di sini sudah kelihatan paracetamol 500 mg. Atau cari di gambar. Gambar ini kelihatan loh. Paracetamol rata-rata adalah 500 mg. Apakah ada yang tidak 500 mg? Nah, kalian ambil ini kan kekuatan tablet semuanya. Di ISO harusnya ada. Jadi paracetamol kekuatannya berapa? Itu. Kalau misalnya di daftar harga ada, pakai yang di daftar harga. Di daftar harga ada nggak itu? Nggak ada ya. Kalau ada kekuatannya macam-macam, itu kan kalian bisa pilih salah satu aja. Atau pilih kekuatan yang paling tinggi, biar kalian motong tabletnya nggak terlalu besar. Nggak terlalu banyak yang diambil tabletnya. Paham? Paham Bu. Paham. Jadi kekuatan tablet itu kan satu tabletnya itu isinya berapa. Jadi sebenarnya gampang kalian cari di internet bisa, di ISO bisa, di daftar harganya kalau ada itu biasanya langsung ada. Itu aja yang dipakai. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik Bu, terima kasih. Ya, Bu, saya mau tanya. ya. Bedanya hitungan resep racikan yang ada DTD-nya dengan yang nggak ada itu gimana bedanya, Bu? Kalau misalnya resep racikan yang ada DTD-nya itu kalian, jadi misalnya ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Dipin, saya dipin biar kelihatan. Nah, misalnya ini kan ada DTD-nya. Yang dibutuhkan berapa? Pertama kan kalian harus lihat numeronya dulu. Ini numero 20. Yang diambil berapa? Anggaplah diambil semua ya. Berarti diambil 20. Kemudian kalian lihat DTD. Nah, ketika DTD numero 20, berarti nanti ini itu dikalikan DTD-nya atau dikalikan numeronya. 0,3 kalian kalikan 20. Ini kalian kalikan 20. Gitu. Itu kalau ada DTD-nya. Kalau resepnya tidak ada DTD-nya, ini saya hilangkan misalnya. Ini kalian tidak perlu kalikan 20. Ini tetap pengambilannya tetap 20. Tapi di sini
Tidak perlu kalian kalikan 20. Berarti kalian ngambilnya ya sudah 0,35 gram. Ini kalian ngambilnya. Atau sama dengan berapa? 3.500 miligram. Itu. Paham? Kalau 2/3 tablet berarti ya kalian ngambil 1 tablet kalian bagi 2/3. Tapi kan nggak bisa langsung, harus pakai pengenceran. Itu. Tapi yang diambil ya 2/3 tablet itu. 2/3 tablet. Kalau tanpa DTD. Kalau dengan DTD tadi dikalikan 20. Paham? Paham, Bu. Makasih. Ya, sama. Namanya ditulis ya di kolom komentar. Lagi yang ditanyakan? Kalau sudah, saya lanjutkan post-test. Saya lanjutkan post-test. Nanti kalian kumpulkan besok maksimal besok ya. Jadi membedakan, ini tujuannya membedakan siapa yang telah mengikuti Zoom atau yang sudah menonton video Zoom. Jadi nilai kalian akan beda antara yang aktif atau yang tidak aktif. Seperti itu. Dan kalian perlu tahu, nanti kelas 12 itu ada loh ya jalur undangan. Jadi itu kan berdasarkan nilai rapot. Jadi dikit-dikit kalian itu mengumpulkan nilai mulai dari sekarang. Sudah, nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, disiapkan selembar kertasnya. Saya sebutkan post-testnya. Halo, maaf ya tadi keluar lagi sebentar. Nah, untuk post-testnya cuma ada totalnya ada 4 soal aja. Kan tadi kan sudah 1. Yang 1 tadi apa yang tadi? Post-test yang tadi. Apa yang dimaksud swamedikasi, Bu? Nah, apa yang dimaksud dengan swamedikasi? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bikin 5 aja kalau gitu ya, nanggung kalau 4. Bagaimana cara memilihkan obat yang tepat? Itu post-test yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan tugas grooming yang semester kemarin. Kan? Maaf, Bu, putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Diketik saja loh, Bu. Iya,
Saya suarakan, tapi saya ketik juga. Ya, Bu. Iya, Bu. Apa yang dimaksud dengan grooming? Dan sebutkan standar grooming untuk wanita berhijab. Terus, yang keempat, tuliskan teks lengkap petugas apotek menyapa pasien. Itu loh yang kalian lakukan di video menyapa pasien, itu tuliskan teksnya lengkap. Gampang kan? Yang terakhir, tentang SOP terkait SOP pelayanan resep. Apa yang dilakukan petugas apotek setelah mendapatkan dari pasien. Kemarin kan saya sudah ngasihkan ini kan SOP alur pelayanan resep waktu masuk sekolah. Nah, itu dibaca lagi. Waktu pelayanan resep, apa yang kalian lakukan pertama kali ketika kalian mendapatkan resepnya? Jadi resepnya sudah di tangan kalian. Bukan menyapa pasien loh ya, setelah menyapa pasien. Kalau menyapa pasien itu kan pasien datang atau membuka pintu, kalian sudah menyapa. Nah, ini setelah menyapa dan mendapatkan resep, apa yang kalian lakukan dan apa saja yang ditanyakan. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Halo? Ditanyakan? PR-nya diupload di Google Card. Kalau post-testnya ini diupload maksimal besok. Besok, apa ini berarti? Besok Sabtu, karena ini post-test ya. Sebenarnya kalian harus mengumpulkan sekarang setelah pembelajaran. Buat mengetahui apakah kalian mengerjakan PR yang kemarin atau apakah kalian mendengarkan isi dari pembelajaran saya hari ini. Itu intinya post-test. Untuk membedakan mana yang aktif atau yang tidak. Tapi kalau untuk PR dikumpulkannya minggu depan. Tes dikumpulkan hari Sabtu pukul 23.00
PR dikumpulkan maksimal hari Jumat minggu depan. Nah, PR-nya tadi yang pertama apa PR-nya? Halo? Halo? Tadi saya sudah ngasih PR loh. Yang ganjil genap itu loh. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, PR-nya yang pertama penggunaan obat-obat khusus ya, mencari penjelasan tentang penggunaan obat-obat khusus. Nah, saya tambahin lagi untuk yang kedua. Untuk yang kedua itu PR kumpulkan minggu depan melanjutkan studi kasus yang kemarin sudah diberikan. Kemarin kan enggak semuanya toh dikerjakan. Ya kan?